Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan aplikasi tentang perpustakaan untuk meminjam buku pada software Blue Java. Perkenalkan, nama saya Giorgio dari kelas R3T dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang database untuk aplikasi perpustakaan. Yang pertama kita buka CMD, as administrator, terus kita masuk ke folder yang saya buat di drive C, yaitu folder SQLite. Lalu kita buat database-nya. Sekarang kita buat tabelnya, table, terus data. Pertama kita masukkan npm dengan tipe data integer. Kedua ada nama, varchar, lalu judul buku, lalu kode buku, varchar, 10, dan yang terakhir 5 dengan tipe data integer. Kita coba memasukkan satu tabel, satu data pertama npm masukkan 350 sampai 559, lalu nama, judul buku misal kodenya N02, terus jumlahnya 2 saya, lalu ditambahkan kode header, lalu header dan kode kolom. Sudah ada. Selanjutnya buka Blue Java, tools, lalu ke di bagian libraries ini kita harus add file untuk JDBC-nya dan juga konektornya. Untuk ini dapat di-download di Google. Lalu memasukkannya tinggal pencet add file, cari untuk datanya. Ini ada di sini. Lalu nanti di loaded ya. Karena saya sebelumnya sudah, jadi di sini tulisannya sudah loaded.
Segitu saja dari saya, nanti akan dijelaskan untuk codingan peminjaman buku oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Syahsbad. Di sini saya bakal ngejelasin program yang sudah kami buat ataupun codingan dari program yang sudah kami buat, yaitu tentang data peminjaman buku di perpustakaan. Oke, langsung masuk aja ke Blue-nya. Oke, seperti yang kita lihat di sini ada fungsi import, ada beberapa fungsi import, di mana import ini untuk memasukkan suatu metode ataupun perintah dalam bahasa pemrograman Java sehingga perintah tersebut dapat aktif dan digunakan ataupun berfungsi. Oke, lanjut yang bawah itu ada public kelas peminjaman buku ataupun nama dari kelas dari project yang kami buat adalah peminjaman underscore buku. Dan di situ ada extends javax.swing.jframe. Nah, jadi fungsinya extends javax itu untuk membuat tampilan outputnya menjadi bentuk JFrame. Jadi nanti ada beberapa tampilannya bisa kita lihat secara lebih utuh gitu. Oke, yang ke bawahnya itu ada public peminjaman underscore buku. Di situ ada set title, dan set title ini fungsinya untuk membuat judul dari program yang dibuat, yaitu kami membuat judul perpustakaan. Kemudian tampilan. Nah, di tampilan ini yaitu untuk memanggil void pada output. Kemudian ada koneksi, yaitu untuk memanggil void pada koneksi. Dan yang terakhir, tabel, yaitu memanggil void pada tabel. Oke, yang di bawah juga ada bisa kita lihat dimension screen size dan seterusnya. Jadi fungsinya itu ataupun fungsi dari baris codingan ini itu untuk membuat layout pada tampilan di tengah saat outputnya nanti keluar. Oke, yang di bawahnya itu ada public void koneksi. Public void koneksi itu untuk mengkoneksikan ataupun fungsinya untuk mengkoneksikan antara program BlueJ dengan database. Di mana di sini kita menggunakan database SQLite. Ya, bisa kita lihat di sini lokasi dari database-nya yaitu seperti dilihat di codingan itu JDBC SQLite, yaitu di C ya. Jadi di C SQLite dengan nama perpustakaan. Oke, di bawahnya juga ada private void kosongkan. Oke, jadi untuk private void kosongkan ini fungsinya untuk menghapus data dari output yang akan kita buat. Di sini bisa kita ada beberapa atribut. Yang pertama npm.setText. SetText itu fungsinya untuk membuat text field ataupun membuat outputnya menjadi seperti bentuk box dialog yang bisa kita masukkan input nanti di dalamnya. Di situ juga ada nama, judul, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada npm.request focus. Itu fungsinya untuk jadi saat kita mengelikkan kursor itu nanti akan kembali ke JText field npm. Oke, di bawahnya ada public void table. Kalau public void table ini fungsinya untuk membuat kolom pada tabel. Seperti kita di bawah ada beberapa atribut yang kita masukkan ke dalam tabel. Yang pertama ada npm, ada nama, ada judul buku, ada kode buku, dan juga jumlah. Jadi fungsi dari codingan tb.add_column itu adalah untuk menambahkan si atribut ke dalam kolom tabel. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya untuk public
untuk private void tampilan, dan di bawahnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Cemara nantinya. Mungkin saya akan menjelaskan sampai di sini saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cemara Rahayu. Saya akan melanjutkan codingan dari private void tampilan, yaitu untuk mengatur tampilan pada aplikasi. Di dalam codingannya tersebut terdapat npm, nama, judul buku, kode buku, jumlah, cari, reset, simpan, hapus. Lalu ada TBL. TBL itu untuk menampilkan tabel pada tampilan tersebut, yaitu ada ganti. Selanjutnya, ada JLabel 1 set text npm dalam kurung. Itu untuk menampilkan npm di dalam tampilan tersebut. Lalu ada JLabel 2 set text nama dalam kurung, itu untuk nama. Ada judul buku, itu untuk menampilkan judul. Lalu ada JLabel kode buku, itu untuk menampilkan kode buku pada tampilan. Selanjutnya ada JLabel 8, itu untuk jumlah, menampilkan jumlah pada tampilan tersebut. Lalu ada cari set text dalam kurung cari, itu untuk mencari di dalam tampilan tersebut. Selanjutnya ada reset.set text dalam kurung reset, itu untuk menampilkan reset. Lalu ada simpan.set text dalam kurung simpan, itu untuk menyimpan pada tampilan tersebut. Lalu ada hapus.set text dalam kurung hapus, itu untuk mengatur tampilan hapus. Dan yang terakhir ada ganti.set text dalam kurung ganti, itu untuk tampilan ganti. Selanjutnya akan diteruskan oleh Purwo Erik. Terima kasih. Yang pertama, masukkan npm 2019 4350 1592. Yang kedua, masukkan nama Purwo Erik. Yang ketiga, masukkan judul buku Java. Yang keempat, masukkan kode buku M001. Yang keempat, masukkan jumlah 5. Lalu klik simpan. Berhasil menyimpan data. Oke. Untuk mereset, klik reset untuk mengosongkan lagi dari awal.
Sekarang kita hapus dan masukkan kembali datanya. Yang pertama NPM. Yang kedua nama. Tiga judul buku. Keempat kode buku. Yang kelima jumlah. Lalu hapus. Berhasil dihapus. Oke. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.